Halo Bapak Mama, kembali lagi bersama kami di Klinik Digitalisasi Koperasi. Kali ini kita akan membahas tentang anggaran dasar koperasi jasa. Pada anggaran dasar koperasi jasa ada beberapa poin. Yang pertama, pendirian. Pendirian terdiri dari nama dan tempat kedudukan. Nama koperasi terdiri dari 3 suku kata dan tempat kedudukan berada di wilayah koperasi. Yang kedua, landasan, asas, dan prinsip koperasi. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Asas koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan prinsip koperasi melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, dan pengelolaan dilakukan secara demokratik. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan. Visi dan misi koperasi sudah ditentukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. Dan tujuan koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Jangka waktu berdirinya koperasi. Jangka waktu berdirinya koperasi, kalau ada jangka waktu berarti diisi. Sedangkan kalau tidak ada jangka waktunya, berarti jangka waktunya tidak terbatas. Yang terakhir, jenis koperasi. Jenis koperasi ini termasuk dalam jenis koperasi jasa. Poin yang kedua yaitu keanggotaan. Yang pertama, umum. Anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus penggunaan jasa koperasi. Yang kedua, keanggotaan koperasi tidak dapat dipindahtangankan. Selanjutnya, syarat keanggotaan. Syarat untuk menjadi anggota koperasi sebagai berikut. Harus berwarga negara Indonesia dan telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil keputusan rapat anggota. Berikutnya, berakhirnya keanggotaan. Berakhirnya keanggotaan apabila anggota bersangkutan meninggal dunia. Yang kedua, koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah atau berhenti atas permintaan sendiri. Kedudukan anggota sebagai pemilik. Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan, dan usaha yang diwujudkan. Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa. Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan usaha melalui transaksi jasa simpan dan transaksi jasa pinjaman oleh anggota terhadap koperasi. Hak dan kewajiban anggota. Setiap anggota memiliki kewajiban. Yang pertama, mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan lainnya, dan keputusan rapat anggota, dan menghadiri rapat anggota. Dan untuk hak sebagai anggota harus menghadiri dan menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota. Setiap anggota memiliki hak yaitu menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Berikutnya calon anggota. Calon anggota memiliki hak-hak yaitu memperoleh pelayanan koperasi dan menghadiri dan berbicara dalam anggota rapat. Anggota luar biasa. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. Dan anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota, akan tetapi tidak memenuhi seluruh syarat sebagai anggota. Poin yang ketiga yaitu modal koperasi. Yang pertama, umum. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Untuk modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank atau lembaga keuangan lainnya, atau sumber dana yang sah. Simpanan pokok. Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar sekaligus pada saat menjadi anggota. Simpanan wajib. Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala, dan simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama bersangkutan masih menjadi anggota. Poin berikutnya, hibah. Pengurus atas nama koperasi dapat menerima atau menolak penerimaan hibah atas persetujuan pengawas. Dan ketentuan mengenai hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cadangan. Dana cadangan dikumpulkan dari penyisian sebagian sisa hasil usaha. Modal pinjaman. Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Modal penyertaan.
Moda penyertaan, koperasi dapat menerima moda penyertaan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan moda penyertaan. Poin yang keempat, alat kelembagaan organisasi. Pada poin keempat ada 3 item, yaitu rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Yang pertama saya akan jelaskan rapat anggota, yaitu umum. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua, rapat anggota koperasi terdiri dari rapat anggota dan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Wewenang rapat anggota. Rapat anggota koperasi berwenang menetapkan dan mengubah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya. Penyelenggaraan rapat anggota. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi dan rapat anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa dilakukan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang berwenang pengambilannya ada pada rapat anggota koperasi. Keputusan rapat anggota. Keputusan rapat anggota yaitu pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, pengurus koperasi. Syarat untuk menjadi pengurus koperasi yaitu pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Persyaratan untuk menjadi pengurus yaitu mampu melaksanakan perbuatan hukum, jujur terhadap koperasi, memiliki kemampuan mengolah usaha jasa yang dilaksanakan oleh koperasi. Tugas, kewajiban, hak, dan wewenang koperasi. Tugas dari pengurus adalah mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar dan menyelenggarakan rapat anggota. Kewajiban pengurus yaitu menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi. Hak dari pengurus yaitu menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan rapat anggota dan mengangkat dan memerintahkan manajer dan karyawan koperasi. Dan poin yang ketiga, pengawasan koperasi. Pengawasan koperasi. Pengawasan koperasi yang pertama, syarat untuk menjadi koperasi yaitu mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, dan jujur dan berdedikasi terhadap koperasi. Tugas, kewajiban, hak, dan wewenang pengawas. Tugas dari pengawas yaitu memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus. Kewajiban pengawas yaitu merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada rapat anggota. Untuk hak pengawas, meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Wewenang dari pengawas yaitu meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari pengurus dan pihak lain yang berkaitan. Ketiga, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian pengawas. Jumlah pengawas sekurang-kurangnya 3 orang sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dan pengawas dicatat dalam buku daftar pengawas. Poin berikutnya adalah pengendalian atau pengawasan. Pada poin pengendalian atau pengawasan terdapat 2 item yaitu pengendalian atau pengawasan intern. Yang pertama, sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya penyimpangan, pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan. Pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan. Yang pertama, pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketataan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Pengawasan oleh pengawas terhadap pengurus. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Yang kedua, pengendalian atau pengawasan eksternal. Pengendalian atau pengawasan oleh angkutan publik. Pengawasan oleh angkutan publik melalui kegiatan pemeriksaan angkutan atas kehendak pengawas, pengurus, maupun anggota yang mendapatkan pengesahan terhadap rapat anggota. Pengawasan oleh pemerintah. Peran pemerintah dalam pengawasan lebih bersifat pembinaan untuk mengendalikan agar koperasi dijalankan sesuai jati diri, tata terhadap perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku. 3. Pengendalian atau pengawasan pajak. Pengendalian atau pengawasan pajak yang dimaksud untuk
meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku. Poin yang berikutnya, kegiatan usaha. Kegiatan usaha memiliki 3 poin, yaitu umum, usaha pendukung, dan usaha tambahan. Yang pertama, umum. Untuk melaksanakan kegiatan usaha koperasi, koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi sekunder dan pihak-pihak lainnya, baik yang berada di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun di luar negeri. Yang kedua, usaha pendukung. Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha pendukung. Yang ketiga, usaha tambahan. Selain melaksanakan kegiatan usaha, koperasi juga melaksanakan usaha tambahan, yaitu usaha simpan pinjam dan menyediakan sebagian modal untuk modal pinjaman anggota. Poin berikutnya adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha memiliki 2 item, yaitu cara pembagian dan definisi hasil usaha. Yang pertama, cara pembagian sisa hasil usaha disisihkan terlebih dahulu untuk dana cadangan dan sisanya digunakan untuk anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi. Yang kedua, dana pendidikan perkoperasian kepada anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan, penggunaan lain yang ditetapkan dalam rapat anggota. Yang kedua, definitif hasil usaha. Dalam hal ini terdapat kerugian usaha koperasi yang menggunakan dana cadangan. Dalam hal ini, dana cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup kerugian usaha. Definitif hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya. Poin berikutnya, pengelolaan organisasi dan usaha. Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab dari pengurus koperasi. Selanjutnya, pembukuan koperasi. Pembukuan koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan, dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Poin berikutnya, penggabungan dan peleburan. Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan rapat anggota masing-masing koperasi. Poin berikutnya, pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya badan hukum. Pada poin pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir, dan keputusan menteri. Penyelesaian. Untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi harus dibentuk tim penyelesaian. Bertujuan untuk tim penyelesaian dapat melakukan pembubaran koperasi berdasarkan keputusan rapat anggota yang ditunjukkan oleh rapat anggota. Tanggungan anggota. Tanggungan anggota bila mana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban. Maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasi. Hapusnya status badan hukum. Status badan hukum koperasi dihapus sejak tanggal pengumuman dan pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Poin berikutnya, sanksi. Apabila anggota, pengawas, dan pengurus melanggar ketentuan dasar atau anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di koperasi dikenakan sanksi oleh rapat anggota. Berupa sanksi peringatan lisan, peringatan tertulis, dipecat dari keanggotaan atau jabatan, diberhentikan bukan atas kemauan sendiri, dan diajukan ke pengadilan. Poin yang berikutnya, ketentuan penutup. Ketentuan penutup ada 2 item, yaitu umum. Koperasi wajib menyelesaikan penyusunan anggaran rumah tangga selambat-lambatnya 1 tahun setelah koperasi didirikan. Yang kedua, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus. Rapat anggota menetapkan anggaran rumah tangga atau peraturan lainnya yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan anggaran dasar koperasi dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Baik Bapak Mama, ini adalah cara penyusunan anggaran dasar koperasi jasa. Secara umum, Bapak Mama bisa menambahkan sesuai dengan kebutuhan koperasinya masing-masing. Untuk contoh anggaran dasar, Bapak Mama dapat mendownload
di link deskripsi pada channel YouTube ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih.